Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Denny Asmara. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Said Surakarta, dan saya saat ini mengajar pada program Diploma 3 Kepariwisataan. Beberapa mata kuliah yang saya ampu dalam bidang perhotelan dan kuliner diantaranya adalah yang pertama, manajemen usaha jasa makanan, yang kedua manajemen menu, yang ketiga tata hidang 1, tata hidang 2, tata hidang 3, dan tata hidang 4. Video ini sendiri merupakan pernyataan diri dosen dalam menunjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDDU KTPT di bidang pengajaran, yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang akan saya bahas dalam video ini yaitu manajemen usaha jasa makanan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib pada program studi Diploma 4 Perhotelan semester 2. Mata kuliah ini diharapkan untuk mahasiswa memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai manajemen pengelolaan usaha jasa makanan, serta aspek pendukung yang dapat mempertajam pengetahuan mahasiswa dalam hal pengelolaan usaha jasa makanan dan catering, sehingga mahasiswa mampu memahami karakteristik restoran dan usaha jasa makanan lainnya. Selain itu, mahasiswa mampu melakukan penyusunan proposal usaha bisnis jasa makanan secara kritis dan sistematis, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber daya serta peluang pengembangan wisata kuliner secara efektif. Berdasarkan dari deskripsi mata kuliah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar, klasifikasi, dan tren industri jasa makanan di era digital, mampu merancang menu yang seimbang antara aspek nutrisi, estetika, dan profitabilitas dalam menu engineering, mampu mengelola siklus operasional mulai dari pembelian, penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan, mampu menghitung harga pokok penjualan HPP dan menentukan harga jual yang kompetitif dalam pricing strategi, dan mampu menyusun secara bisnis, rencana bisnis atau business plan sederhana untuk usaha jasa makanan yang layak secara ekonomi dan operasional. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran di dalam mata kuliah ini. Aspek teknik pembelajaran ini sendiri terdiri dari 3 hal. Yang pertama, delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment. Aspek yang pertama mengenai delivery. Untuk menunjang materi yang akan disampaikan, saya menggunakan beberapa literatur, yaitu buku berjudul Food Service Management Principle and Practical oleh Jun Payne Palacio and Monica Theis, dan juga The Restaurants from the Concept to Operation oleh John L. Walker. Aspek berikutnya adalah interaction. Untuk mata kuliah ini sendiri dilakukan secara sinkronus, yaitu melalui pertemuan secara langsung. Meskipun demikian, seandainya ada halangan untuk melakukan tatap muka secara langsung, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan menjadi online melalui aplikasi Zoom. Selain itu, semua materi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran baik buku tes, PowerPoint, bahan kuis, dan bahan ujian, rujukan, bacaan, serta tata tertib akan diberikan ke mahasiswa melalui LMS atau Learning Management System. Proses pembelajaran juga mengacu pada pendekatan student-centered learning, yaitu proses pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut lebih aktif dan inovatif. Pembelajaran berbasis case study juga diimplementasikan dalam perkuliahan ini. Maka dapat disimpulkan bahwa interaksi antara dosen dan mahasiswa merupakan aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Adapun topik pembelajaran yang akan diajarkan terdiri dari yang pertama, Introduction to Food Service, yang kedua, Types of Food Service Operation Classification, yang ketiga, Menu Planning, yang keempat, Menu Engineering and Analysis,
Yang kelima purchasing, yang keenam storage and inventory, yang ketujuh food production management, yang ke-8 food costing, yang ke-9 facility, yang ke-10 safety health and sanitation atau penerapan ICCP, yang ke-11 human resources, kemudian marketing and digital operations, yang ke-14 financial analysis budgeting, dan ke-15 business plan presentation. Aspek berikutnya yang akan saya bahas adalah assessment. Penilaian untuk mata kuliah ini diantaranya, yang pertama aktivitas, diantaranya adalah kehadiran, sikap atau kedisiplinan dan kerjasama dengan nilai poin 10%. Kemudian yang kedua tugas terstruktur tentang pengetahuan dan keterampilan dengan poin sebanyak 15%. Yang ketiga ujian tengah semester dengan poin sebanyak 30%. Dan ujian akhir semester dengan poin sebesar 45%. Seluruh komponen penilaian ini sudah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan, juga tertera pada silabus yang diberikan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bobot masing-masing penilaian secara detail. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Usaha Jasa Makanan di salah satu topik pembelajaran, yaitu Menu Planning and Design. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. STP Said Surakarta. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Pak. Baik ya, baik. Hari ini saya akan memberikan materi tentang menu planning and design. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya kita akan memanjatkan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum saya mulai ke materi, mungkin saya akan bertanya beberapa hal. Apakah di antara rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya tentang materi yang minggu kemarin? Tidak. Enggak, Pak. Sudah jelas semua berarti ya? Jelas. Baik. Kalau tidak ada di materi yang minggu kemarin, kita akan lanjut ke materi chapter 3, yaitu tentang menu planning and design. Ya. Oke, pertanyaan saya mungkin simpel ya. Di antara kalian ada yang sudah tahu tentang apa sih sebenarnya menu makanan atau apa itu menu? Menu adalah daftar makanan. Menu adalah daftar makanan. Baik. Menu adalah daftar makanan yang disiapkan atau disediakan oleh satu restoran ya, lengkapnya seperti itu. Kemudian disajikan kepada para tamu. Namun kita akan lihat apa sebenarnya arti daripada menu. Oke, pengertian menu. Menu berasal dari bahasa Prancis yang awal katanya adalah menute, ya, yang berarti cepat. Secara bahasa, menu dapat diartikan sebagai daftar makanan, jadi tepat jadi apa yang disampaikan. Yang akan dihidangkan kepada tamu dibuat oleh siapa? Oke, executive chef dan F&B director. Pertanyaannya, siapa itu atau apa itu, jabatan apa itu executive chef? Kanan. Eksekutif chef adalah jabatan tertinggi di kitchen, jabatan tertinggi di kitchen, ya. Dan apa itu F&B director? Jabatan tertinggi di F&B departemen, betul ya? Iya. Nah, kedua jabatan ini atau kedua orang ini adalah yang punya jasa, yang punya andil besar dalam pembuatan menu di operasional restoran.
Ya, itu yang pertama. Selanjutnya, dalam penyusunan menu, karena materi kita adalah menu planning, kita harus tahu dulu ya struktur menu. Struktur menu yang akan kita buat itu seperti apa. Nah, teman-teman harus tahu ada 2 jenis struktur menu yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah struktur menu klasik dan yang kedua adalah struktur menu modern. Ya. Struktur menu klasik itu terdiri dari 17 susunan menu ya yang mana itu sudah dikenal oleh orang-orang Eropa. Ya, di masa itu orang-orang Eropa sudah mengenal menu-menu klasik yang pada saat itu menu tersebut adalah menu yang modern sebetulnya ya, tetapi karena kita hidup di zaman ini, maka kita mengatakan bahwa menu tersebut adalah menu klasik. Ya, yang mana menu klasik yang dari 17 susunan menu tersebut disimplify, dipersingkat menjadi 5 struktur atau 5 susunan menu yang kita kenal saat ini. Ada yang tahu? Yang pertama adalah appetizer, yang kedua sup, yang ketiga main course, sama dessert ya. Oke, jadi susunan menu tersebut kita kenal sampai sekarang, ya kan? Dan kita sebagai orang kuliner, ya sebagai orang pariwisata, sebagai orang perhotelan, pasti sudah tahu susunan menu tersebut adalah sebagai dasar dari pembuatan sebuah menu, atau kalau kita mau mendesain sebuah menu maka kita harus mengetahui dulu kerangka menu apa yang akan kita buat. Paham ya? Baik, saya akan tampilkan susunan menu klasik dulu ya. Susunan menu klasik di sini sudah disimplify dari 17 menjadi 11 susunan menu, di mana yang pertama adalah cold horse buffet. Ini dalam bahasa Prancis ya, kemudian hot horse buffet, kemudian ada sajian fish, main dish, ya. Kemudian ada hot extra dish, toast and salad vegetable, kemudian ada pastry, dessert, cheese, fruits, dan terakhir ditutup oleh atau dengan beverage, di mana dia bisa pilihan selection coffee or tea. Ya, itu susunan menu klasik. Ya. Kemudian yang kedua adalah struktur atau susunan menu modern yang tadi Anda sebutkan ya, yaitu appetizer, soup, main course, dessert, and beverage. Di mana appetizer adalah menu yang berfungsi sebagai makanan pembuka, yaitu berfungsi untuk meningkatkan selera makan. Ya, di mana karakternya menu daripada appetizer ini adalah dia mempunyai rasa sedikit asin, ya, kemudian asam, pedas, ya, dan gurih. Ya, dimana kalau makanan tersebut masuk ke dalam mulut itu akan membuat kita akan tertarik untuk menikmati hidangan berikutnya. Itu appetizer. Kemudian yang kedua sup, ya, dimana kalau dalam bahasa Inggris sup itu adalah menu dengan semi liquid. Ya, semi liquid itu kalau dalam Western food dia berbentuk kental. Ya. Jadi ada menu sup kental dalam Western. Tapi kita di Asia juga mengenal ada namanya sup yang encer atau disebut dengan clear soup. Ya, oke. Kalau ditanya apa fungsinya sup? Fungsi sup itu juga dia masuk ke dalam makanan pembuka karena porsinya sedikit. Kecuali Anda makan sup misalnya dengan nasi, itu menjadi dia makanan utama atau main course gitu ya. Nah, itu cirinya. Kemudian yang ketiga ada main course atau makanan utama. Makanan utama ini sebenarnya simplify dari menu klasik yang kita lihat tadi, ada fish, kemudian ada meat, ya, kemudian ada poultry yang disimplify, dipersingkat menjadi main course dan selection atau pilihan. Jadi kalau kita bicara tentang main course, pilihannya apa? Bisa fish, bisa beef, poultry, lamb, dan lain sebagainya.
ya. Nah, itu untuk main course. Kemudian dessert adalah makanan penutup yang berfungsi untuk menetralisir mulut kita setelah menikmati makanan utama atau setelah menikmati makanan main course. Paham ya? Nah, jadi Anda kalau kita membuat menu planning dan Anda diminta untuk bantuan bagaimana membuat menu dessert, maka Anda harus melihat dulu menu main course-nya apa. Ya, jangan sampai nanti menu main course-nya berat, ya, Anda tambah lagi dengan menu dessert yang berat. Misalnya, menu main course-nya sudah makan steak misalnya, yang daging, any kind of steak mungkin ya. Kemudian Anda menyarankan untuk makan dessert yang berat seperti misalnya tiramisu, cake, berat kan ya? Kemudian cheesecake misalnya, saya kira itu kurang baik lah ya. Meskipun mungkin di dalam menawarkan betul ya, karena kita kan bisnis F&B harus menawarkan makanan terbaik gitu ya. Tetapi kita juga harus melihat apa yang kita lihat, apa yang sudah mereka makan di dalam main course. Misalnya mereka sudah makan lamb atau kambing atau domba, maka kita pastikan dessert dia harus yang bisa menetralisir mulut ya. Misalnya kita tawarkan buah-buahan ya, buah-buahan kalau di Asia atau di Indonesia biasanya buah seperti nanas gitu kan, di slice, kemudian ada melon dan lain sebagainya seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ada pertanyaan mengenai menu? Ada Pak. Silakan Mbak Adis ya. Iya. Untuk di menu klasik tadi itu kan ada hot sama cold. Silakan lanjut. Yang itu Pak. Nah, itu yang cold de juve itu menu apa? Baik. Cold hors d'oeuvre. Cold hors d'oeuvre itu dalam bahasa Prancis artinya makanan pembuka. Ya, yang disimplify dalam bahasa menu modern adalah appetizer. Di mana kita kenal sekarang, di sini ada dua kan, ada cold and hot hors d'oeuvre. Yang kita kenal sekarang yang namanya menu appetizer itu pilihannya dua, ada yang hot, ya kan, dan ada yang cold. Andis tahu kan yang cold? Ya, Contohnya apa? Salad. Salad. Caesar salad. Caesar salad. Apalagi? Shrimp cocktail. Oke. Dan lain sebagainya ya, banyak ya. Iya. Karakter-karakter itu yang dimasukkan ke dalam menu-menu modern. Ya, jadi perjalanan menu itu panjang teman-teman. Ya, dari menu klasik yang sebenarnya dari 21, kemudian 17, kemudian jadi 11, kemudian berubah lagi menjadi 5, gitu kan, menjadi 4. Ya, 5 dengan minumannya seperti itu. Dan sampai sekarang menu modern masih dipakai. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, saya lanjutkan ya. Baik, kita masuk ke jenis-jenis menu. Oke, dalam dunia F&B ya, dalam dunia F&B kita mengenal at least ada 5 menu yang jenis menu yang kita harus pahami. Yang pertama adalah à la carte menu. À la carte itu bahasa Prancis, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan from the cart, atau kalau diartikan adalah menu yang diikuti dengan harga masing-masing, ya kan. Kemudian ada yang kedua adalah table d'hôte, dibacanya table d'hôte ya. Table d'hôte menu adalah menu package, yang mana kalau kita membayar sekian rupiah, kita akan mendapatkan satu paket menu utuh ya, completed menu. Kemudian yang ketiga plat du jour yang kita sebut dengan mix menu. Mix menu yang dimaksud adalah perpaduan antara à la carte dan table d'hôte. Ya, dimana secara harga dia package, tetapi salah satu menu di antara mereka kita diminta untuk memilih dari à la carte. Ya, dari à la carte atau dari menu yang dengan harga masing-masing tadi. Ya, kemudian ada specialty menu atau menu khusus ya. Contohnya misalnya restoran-restoran seperti Japanese ya, kemudian Chinese restoran, dia specialty menu, di mana menu yang mereka hidangkan itu berasal dari sesuai dengan namanya masing-masing. Indonesia punya nggak specialty menu?
Ada, yaitu masakan Padang, ya kan? Masakan Padang itu specialty menu, ya kan? Mendunia dia, ya. Dimana menunya yaitu adalah khas dari Minang atau dari Sumatera Barat. Ya, kemudian ada juga Javanese, Java ya, Jawa. Menu-menu di Pulau Jawa juga sudah terangkat sekarang, ya kan? Di Yogyakarta kita mengenal ada yang namanya gudeg, kemudian di Solo ada timlo Solo dan lain sebagainya. Itu juga otentik, adalah specialty menu. Seperti itu. Kemudian ada others menu. Others menu saya tulis ada dua ya, ada wall menu dan blind menu. Wall menu adalah biasanya dia tertulis di dinding, biasanya ditempatkan pada restoran-restoran non formal. Ya, kalau kalian pernah ke suatu restoran franchise misalnya, ya kan, kalian akan melihat menu-menu tersebut ditempel di dinding, kemudian beserta harganya dan lain sebagainya. Itu disebut dengan wall menu. Ya, kemudian ada blind list. Blind itu buta, list itu adalah daftar, jadi daftar buta, yang dimana maksudnya adalah blind list ini adalah menu dengan tanpa dicantumkan harga. Kita sering lihat ya, ada menu-menu yang tanpa menggunakan harga, artinya dia memang promo ya, promosi menu tersebut. Nanti kita kalau misalnya ingin tahu harganya, biasanya kita langsung bertanya kepada si pramusajinya atau kasirnya gitu. Ya sengaja karena ini untuk menarik, supaya menu tersebut menarik, kemudian kita untuk bertanya, kemudian mereka mendapatkan penjelasan. Setelah mendapatkan penjelasan, harapannya adalah customer akan membeli sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, saya akan memberikan tugas ke kalian semua ya. Untuk materi hari ini, saya minta teman-teman untuk mencoba membuat menu planning ya, atau membuat menu dari beberapa menu yang saya jelaskan tadi. Di antaranya adalah ada a la carte menu, table dot menu, mix menu, kemudian juga ada wall menu, blind list dan lain sebagainya. Silakan Anda buat contoh menu atau menu planning yang menurut kalian desainnya bagus. Kalian buat sebagus mungkin, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya untuk kalian presentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman mahasiswa semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.